Selamat pagi berkah dalam anak-anak. Selamat pagi berkah Nah, yang belum menyalakan kameranya dinyalakan dulu. Apa namanya? Di mute saja ya. Nanti yang Pak Oki tunjuk, yang Pak Oki sebutkan namanya, nanti membacakan soal ya, menjawab ya. Langsung Seperti jawab. kemarin. Seperti kemarin. Langsung jawab. Kalau yang salah, dicoret nomornya, diisi pembetulan pada LKS-nya. Nanti diberi nilai nanti ya. Sudah siap? Siap. Kalau sudah, sekarang kita mulai ya. Oke. Dari nomor 1. Oke, sebentar. Ini ya, latihan soal tema 3, subtema 3, pembelajaran 4. Sekarang yang A pilihan ganda dulu. Nomor 1. Coba Tasya. Tasya, baca soalnya dan jawab ya. Kombinasi gerak yang dilakukan anak pada gambar yaitu menghentikan dan menendang. Ya, apa itu pilihannya? A, B, C, atau D? D. Ya, betul. D, menghentikan dan menendang. Nah, ini kombinasi gerak ini biasanya dilakukan saat permainan apa? Bola. Sepak bola. Bola. Betul. Sekarang nomor 2. Sydney, nomor 2. Saat melakukan kombinasi gerak pada gambar, satu kaki diarahkan ke depan saat bola mendekat. Ke depan. Pilihannya apa itu? Yes. A. Ya, betul Sydney. A, depan. Nih ya, yang salah dicoret, diberi pembetulan pada LKS-nya. Nomor 3 sekarang. Nomor 3, Braden. Yang keras suaranya. Ibu membuatkan minuman teh panas untuk ayah. Ibu menutup gelas berisi minuman teh panas dengan tutup gelas. Setelah tutup gelas dibuka, di bagian dalam tutup gelas terdapat titik-titik air. Peristiwa yang terjadi adalah B. Ya, betul. B, mengembun. Itu ya. Seperti pada percobaan pada video pembelajaran tadi. Itu ya, air panas itu ditutup. Nah, air panas dalam gelas itu ditutup. Nanti tutup gelas bagian dalam itu akan ada titik-titik air. Itu merupakan proses pengembunan. Uap air mengenai tutup gelas yang suhunya dingin. Itu akan menjadi titik-titik air. Seperti itu ya, proses pengembunan. Mengembun itu perubahan wujud dari benda apa? Mengembun itu perubahan wujud dari benda apa? Menjadi cair. Benda gas menjadi air. Sekarang kita lanjutkan nomor 4. Nomor 4, coba Rio, nomor 4 Rio. Perubahan benda dari gas menjadi cair dan menyebabkan adanya titik-titik air di jauhan atau kaki.
Ya, betul. B. Adanya titik-titik air di dedaunan pada pagi hari. Coba dilihat yang A. Air yang dipanaskan lama-kelamaan akan mendidih. Nah, itu merupakan peristiwa apa itu ya? Cair menjadi gas. Cair menjadi gas atau menguap. Nah, kalau yang C, coba lihat yang C. Es batu yang didiamkan di udara terbuka menjadi air. Itu peristiwa apa? Padat menjadi cair. Padat menjadi cair atau disebut mencair. Yang D, coba dilihat yang D. Air yang dimasukkan dalam freezer lama-kelamaan menjadi es. Air menjadi padat. Cair menjadi padat atau disebut dengan membeku. Seperti itu ya. Bisa membedakan itu ya. Coba sekarang nomor 5. Mavelyn nomor 5. Tapi jangan. Yang mana Mavelyn? Ya, nomor 5 tugas penjaga perpustakaan adalah D ya, melayani kegiatan di perpustakaan. Coba sekarang kita lihat yang A. Memimpin sekolah itu tugasnya siapa? Kepala sekolah. Kepala sekolah, betul. Membersihkan sekolah tugasnya siapa? Petugas kebersihan. Petugas kebersihan sekolah. Menjaga keamanan sekolah. Petugas menjaga sekolah. Nah, petugas keamanan sekolah biasanya itu adalah satpam sekolah. Seperti itu ya. Pak Mansur. Pak Mansur kalau di SDK Santa Maria, Pak Mansur. Sekarang kita lanjutkan ke B isian. Nah, sekarang B isian. B isian nomor 1. Coba Narendra, gede Narendra. Narendra, nomor 1. Melakukan gerak menghentikan bola, diluruskan ke depan lalu ditarik mengikuti pergerakan bola. Mengikuti pergerakan bola. Betul ya, saat akan menghentikan bola itu kaki ditarik, kaki lurus ke depan lalu ditarik mengikuti pergerakan bola. Itu cara melakukan gerak menghentikan bola. Tuh. Coba sekarang kita lanjutkan nomor 2, Vincello. Mana Vincello? Nggak masuk suara. Vincello, suaranya kok nggak masuk? Diulangi lagi coba. Ya, kombinasi gerak menghentikan dan menendang bola diawali dengan posisi berdiri. Ini ya jawabannya, posisi berdiri itu. Saat melakukan kombinasi gerak menghentikan dan menendang bola. Lalu sekarang kita lanjutkan nomor 3. Ken. Nomor 3 Ken. Dito akan membuat es sirup. Dito memasukkan es batu ke gelas berisi air matang dan sirup. Dito mengamati dinding bagian luar gelas yang basah karena peristiwa uap air. Oh, kok uap air? Peristiwa apa itu?
gelasnya berisi es itu. Nanti dindingnya pada gelas bagian luar itu akan ada titik-titik airnya. Itu peristiwa apa? Berembun. Mengembun. Betul. Mengembun ya. Mengembun. Misalnya ada gelas diisi es, gelasnya itu akan menjadi dingin. Nah, udara di sekitar gelas itu mengandung uap air. Nah, uap air itu mengenai dinding gelas yang dingin sehingga muncul titik-titik air. Itu merupakan contoh peristiwa mengembun. Paham ya? Sekarang nomor selanjutnya. Nomor 4. Nomor 4. Nomor 4 coba Edgarda. Nomor 4 Garda. Keamanan sekolah adalah tugas kebersihan. Loh, yang menjaga keamanan sekolah. Keamanan sekolah itu tugasnya siapa? Tugasnya Satpam sekolah atau petugas keamanan sekolah. Itu ya yang menjaga keamanan sekolah. Bukan tugas kebersihan. Kalau tugas kebersihan sekolah itu menjaga kebersihan sekolah. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan nomor 5. Nomor 5. Coba Michael, nomor 5 Michael. Bu Elisa bekerja sebagai guru. Tugas Bu Elisa adalah mengajar siswa di sekolah. Mengajar. Nah, mengajar siswa di sekolah atau mendidik juga boleh. Ya. Sudah diperiksa? Sekarang yang A dan B ini dihitung salah betulnya. Salah berapa? Betul berapa? Salah satu, Bapak. Betul semua, Pak. Hebat. Siapa itu yang betul semua? Pinter. Sudah diisi salah betulnya? Siapa yang betul semua? Wih, banyak yang betul semua ya. Siapa yang salah satu? Ada yang salah satu. Siapa yang salah dua? Ya, kalau yang masih salah. Siapa yang salah lebih dari dua salahnya? Aku. Dibetulin ya, diisi pembetulan. Kalau sudah kalian minta nilai di orang tuanya, minta tolong orang tuanya untuk menilai ya. Memberikan nilai. Ayah atau ibu kalian minta tolong untuk memberikan nilai. Itu. Ya, sekarang kita lanjutkan ke C, bagian C uraian. Nah, sekarang mau dibacakan soalnya. Perhatikan gambar berikut sambil melihat bukunya. Semua melihat bukunya sambil ikut baca dalam hati. Perhatikan gambar berikut. Bagaimana posisi badan anak pada gambar? Dilihat itu badannya bagaimana. Ya. Saat menendang bola ya, ini saat menendang bola. Gambar menunjukkan badan anak dicondongkan ke depan saat menendang bola. Nah, ini posisi badannya saat menendang bola, dicondongkan ke depan saat menendang bola.
Yang masih salah dibetulin dulu. Lah iya bener kan? Bener kan tegak? Kan tadi Yang ditanyakan itu saat menendang bola ya, saat menendang bolanya. Bukan saat menghentikan bola. Saat menendang bola. Sudah? Kalau sudah, sekarang lanjut nomor 2. Tulislah 2 contoh peristiwa mengembun. Nah, pada pembelajaran tadi, pada video pembelajaran, sudah ada banyak contoh peristiwa mengembun ya. Ini beberapa contoh peristiwa mengembun. Nah, dinding bagian luar gelas yang berisi es terdapat titik-titik air. Nah, itu contoh pertama. Lalu ada lagi daun basah atau berembun pada pagi hari. Kalian pernah ya memegang daun pada pagi hari? Misalnya jam 6 atau jam setengah 6, jam 5 itu pasti daunnya masih basah. Itu merupakan proses mengembun. Lalu ada bagian dalam kaca mobil mengembun saat kaca mobil bagian luar terkena air hujan. Jika AC tidak dinyalakan. Ini yang bepergian menggunakan mobil saat hujan. Kalian bisa mencoba ya. AC-nya tidak perlu dinyalakan. Nanti kacanya itu pasti akan basah. Nah, mengembun. Ya. Yang salah dibetulkan dulu, diberi pembetulan. Betul. Nah, kalau yang sudah betul, sip. Contoh lainnya lagi, misalnya saat gelas diisi air panas, terus ditutup. Nah, nanti tutup gelas, bagian dalam itu akan ada titik-titik airnya. Tuh. Itu beberapa contoh peristiwa mengembun. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 3. Nomor 3, sambil didengarkan ya. Iya. Clara telepon. Nomor 3. Rani membuat sup buah dalam mangkuk. Rani menambahkan es batu dalam sup buah. Rani mengamati dinding bagian luar mangkuk menjadi basah. Mengapa dinding bagian luar mangkuk menjadi basah? Berikan alasanmu. Ini ya, kenapa kok bagian luar mangkuk itu menjadi basah? Nah, ketika diisi es, mangkuk menjadi dingin. Udara di sekeliling mangkuk mengandung uap air. Uap air yang bersentuhan dengan mangkuk yang lebih dingin akan berubah menjadi titik-titik air di dinding bagian luar mangkuk. Nah, ini ya, mengapa bagian luar mangkuk itu terdapat titik-titik airnya. Nah, ini karena mangkuknya itu, mangkuk yang berisi es itu menjadi dingin. Udara di sekeliling mangkuk mengandung uap air dan mengenai dinding mangkuk bagian luar itu sehingga terdapat atau muncul titik-titik air. Seperti itu ya. Itu merupakan contoh peristiwa mengembun. Sekarang kita lanjutkan nomor 4. Nah, yang belum selesai ditulis dulu ya, pakai kasih waktu. Sebelum melanjutkan ke nomor 4. Dah, sambil melanjutkan, sambil kalian dengarkan ya, Pak Oki membacakan soalnya. Uraian berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Itu harusnya 4 dan 5.
Tera dan kelompoknya melakukan wawancara tentang peran dan tugas warga sekolah. Bu Erma berperan sebagai kepala sekolah. Tugas Bu Erma adalah memimpin sekolah. Pak Sardi berperan sebagai guru. Pak Sardi bertugas mengajar siswa di sekolah. Pak Umam berperan sebagai petugas koperasi sekolah. Pak Umam bertugas melayani kegiatan di koperasi sekolah. Sekarang soal nomor 4. Apa peran Pak Umam sebagai petugas koperasi sekolah? Yang ditanyakan di sini adalah perannya. Nah, perannya itu sebagai apa dia Pak Umam itu ya? Itu ya. Nah, ini tugas Pak Umam adalah melayani kegiatan di koperasi sekolah. Nah, ini. Sudah, sekarang nomor 5. Tulislah keberagaman peran berdasarkan uraian. Ada peran apa saja itu ya, berdasarkan uraiannya. Coba lihat keberagaman peran berdasarkan uraian sebagai berikut. Nah, ini ada kepala sekolah. Itu tadi Bu Erma ya, kepala sekolah. Lalu ada guru. Tadi di sana siapa ya gurunya? Pak Sardi itu gurunya. Lalu ada yang sebagai petugas koperasi sekolah. Nih beberapa peran pada bacaan tadi. Bisa ditulis, yang masih salah dibetulkan dulu. Sudah ditulis semua? Sudah selesai semua ya? Udah. Sudah, sip, pintar. Nah, sekarang semua boleh menghidupkan mic-nya ya, sudah boleh menghidupkan mic-nya. Sudah. Sudah ya, sekarang pembelajaran Zoom kita kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Besok kita lanjutkan lagi. Kalian harus tetap menjaga kesehatan loh ya. Jangan sampai sakit. Makan makanan yang bergizi. Daya tahan tubuh dijaga supaya tetap kuat. Tahan tunggu. Besok Zoom-nya jam berapa? Besok Zoom-nya seperti biasa jam 9.30 atau setengah 10. Oh, Bu Maya besok Zoom ya? Ya. Iya. Jam berapa? Mana? Kayaknya enggak tahu. Kayaknya nggak tahu ya. Kayaknya nggak tahu. Ya, yes, lihat nanti aja. Dikabarin sama Bu Maya. Nanti dikabarin sama Bu Maya ya. Nanti dikabarin sama Bu Maya. Jadi kalau misalnya jam setengah 10 Bu Maya belum selesai, kita yang mundur ya, nanti setelahnya Bu Maya. Kalau misalnya jam 9 sudah selesai, kita menunggu jam setengah 10. Kita Zoom. Nanti harus dinilai lagi, yang belum dapat 100, ayo semangat. Ngerjakan soalnya yang lebih teliti lagi, lebih dipahami lagi, supaya Aku salah satu. bagus. Salah Ya. 2.
Siapa yang sudah dapat 100 semua? Yang tema 3, subtema 3 ini. Nilainya 100 semua. Woi, Michael. Mantap, Michael. Morin, dapat berapa saja, Morin? 100 semua ya, Morin? 80, 80. Rio, dapat berapa aja, Rio? 100 terus ya? Cip, pinter. Nah, besok kalian mengerjakan lagi. Besok kita nilai lagi ya. Ingat, video pembelajarannya diikuti. Nah, itu seperti pembelajaran di sekolah, nanti mengikuti pembelajaran. Ikuti dari awal sampai akhir, gitu ya, supaya lebih memahami materinya. Dah, pembelajaran Zoom-nya kita akhiri sampai di sini saja ya. Besok kita lanjutkan lagi. Oke? Oke. Oke, sampai ketemu besok anak-anak. Selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Bye-bye. Dadah. Dadah semua. Dadah. Dadah. Dadah.